Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa dari Program Studi Kebijakan Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta. Tujuan kami hadir hari ini yaitu ingin mewawancarai dan observasi terkait implementasi kebijakan Adiweta di SMA 1 Jetis Bantul. Untuk pertanyaan yang pertama yaitu apa sih Bu kendala yang dialami terutama dari luar, dari eksternal sekolah dan dari pihak mana saja kendalanya? Oke, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan saya Susi Rismawati SPD. Mulai sekitar 2 tahun ini saya sebagai koordinator Adiwiyata. Sebelumnya saya di kesiswaan juga masih terkait dengan lingkungan. Kendala yang kami hadapi selama ini untuk sekolah Adiwiyata adalah masyarakat sekitar yang kurang paham tentang Adiwiyata sendiri. Selama ini banyak sekali masyarakat yang ingin berjualan di sekitar sekolah. Nah, ini satu kendalanya adalah kita nggak tahu apakah makanan itu ada pengawetnya atau tidak, bersih atau tidak sebagainya. Yang kedua, sampah mereka suka tidak memperhatikan. Jadi banyak masyarakat sekitar atau bahkan orang lain yang ingin jualan di sekitar sekolah karena dianggap lebih laku. Jadi kendalanya itu malah lebih dari masyarakatnya ya? Iya, betul. Kalau untuk otomatis kalau kita mau mengadakan sekolah Adiwiyata ini kan pasti butuh dana yang banyak ya itu. Iya, apakah betul. Dana yang dimiliki oleh sekolah maupun yang diberikan oleh pemerintah misalkan dana BOS itu sudah mencukupi? Kalau sekarang memang sudah ada dana BOS, tapi untuk awal kami Adiwiyata itu adalah subsidi penuh dari para siswa, Bapak Ibu guru karyawan. Karena memang awal kita Adiwiyata adalah pencetus di sini sehingga belum ada sekolah lain di Kabupaten Bantul yang mengikuti Adiwiyata. Tapi dengan berjalannya waktu kemudian pemerintah mengalokasikan dana untuk BOS di BOS sehingga dana itu memang tidak cukup. Tapi nanti kita bantu baik dari Bapak Ibu guru maupun dari para siswa berupa sumbangan sukarela. Kalau kan tadi Ibu Susi bilang kalau di Kabupaten Bantul ini khususnya belum ada sekolah yang menerapkan Adiwiyata. Iya. Nah, apakah itu ada kesulitan dalam mungkin perizinan atau bagaimana yang dialami oleh SMA 1 Jetis? Kalau awal dulu, karena awal dulu itu memang belum dalam arti belum ada baik program Kabupaten Bantul itu untuk mengadakan sekolah Adiwiyata. Dan ini kami dulu yang mencetuskan adalah waka kurikulum kami sekitar tahun 2010, Ibu Dr. Randa Yati Utami MPD. Nah, dia mencetuskan gimana kalau kita ikut program sekolah Adiwiyata walaupun dukungan dari masyarakat, dari pemerintah itu belum sekuat sekarang ini. Tapi yang kita salut saat itu adalah anak-anak keluarga besar SMA Jetis, Bapak Ibu guru karyawan itu sangat mendukung. Sehingga kita pada tahun 2012 sudah bisa mencapai sekolah Adiwiyata mandiri. Dibandingkan dengan sekarang yang dananya sudah ada, itu kendalanya enggak sebanyak yang dahulu. Jadi sudah ada dana yang membantu, kemudian dari BLH, dari Dinas Pertanian, Perikanan, bahkan dari kelurahan maupun kecamatan itu sangat-sangat mendukung karena memang sekarang setiap sekolah wajib untuk ikut sekolah Adiwiyata. Okay. Jadi mah kendalanya lebih sulit yang dulu daripada yang sekarang. Betul. Ya. Baik Ibu, untuk pertanyaan yang selanjutnya, untuk pelaksanaan program Adiwiyata ini pastinya kan ada jadwal atau struktur tertentu ya Bu. Nah, apakah dalam pelaksanaan program Adiwiyata ini pernah bertabrakan dengan kegiatan lain misalnya seperti adanya UAS, study tour, dan lain sebagainya, atau biasanya kan kadang tabrakan dengan akreditasi ya Bu, biasanya kadang barengan. Nah, itu cara SMA 1 Jetis untuk mengatasi hal tersebut itu gimana Bu? Untuk kegiatan-kegiatan yang tabrakan, kayaknya program Adiwiyata selama ini justru mendukung program-program lainnya. Tidak pernah bertabrakan, tapi kami saling selaras, sinkron. Contoh dengan program UKS itu jelas sekali kita sangat selaras.
kemudian program sekolah lainnya, misal sarana prasarana, kita justru membantu sarana prasarana untuk mengurangi sarana yang tidak perlu, seperti adanya anak-anak itu membuang sampah sembarangan, itu sudah teratasi dengan adanya tempat sampah atau membawa tempat makan sendiri. Kemudian dengan UTS itu kita malah sekarang ini menghemat kertas. Nah, dengan adanya menggunakan gadget, sehingga itu justru mendukung, tidak pernah bertabrakan. Sedangkan untuk program-program yang lainnya, untuk saat ini tidak berjalan dikarenakan anak-anaknya tidak masuk. Ya, yang tetap kami jalankan adalah dari Bapak Ibu karyawan, ada kebersihan. Kita setiap Jumat bergantian. Minggu ini kebersihan, besok ada olahraga, berikutnya ada seni budaya, kita nari sama-sama, berikutnya lagi nanti literasi. Jadi sudah ada dan itu tidak bersamaan. Jadi kalau hari Minggu ini kelas 10 literasi, kelas 11 nari, kelas 12 kerja bakti. Nah, itu digilir. Jadi insya Allah program Adiwiyata tidak pernah bertabrakan ataupun mengganggu kegiatan atau program yang lain. Justru di sini mereka membantu program yang lain agar lebih sukses. Jadi program-programnya yang antara Adiwiyata dan program lain dari SMA 1 Jetis itu malah saling bersinergi ya Bu? Betul, Saling membantu betul. dan memberikan manfaat satu sama yang lain gitu ya Bu? Betul, betul. Kemudian terkait kalau di Adiwiyata sendiri kan pasti ada pengurusnya tersendiri mungkin gitu ya Bu. Nah itu untuk pembagiannya misalnya guru ini itu jadi penanggung jawab apa gitu ada nggak Bu? Kayak misalnya atau si humas atau strukturnya gitu pembagiannya bagaimana gitu? Oke, di SEM Anjedes ini ada 5 sekolah unggulan. Ada UKS, ada literasi, ada sekolah budaya, kemudian ada SN, salah satunya kita adalah Adiwiyata. Masing-masing unggulan itu mempunyai struktur masing-masing. Seperti Bu Susi, saya adalah koordinator sekolah Adiwiyata. Saya punya teman sekretaris itu adalah Ibu Sri Sudewi Esos MPD. Beliau itu sebenarnya justru sebagai dulu penggerak utama ketika kita sekolah Adiwiyata. Tapi sekarang beliau sebagai teman saya di sekolah Adiwiyata. Sedangkan Bapak Ibu guru lain itu adalah sebagai anggota membantu kami di dalam menyukseskan melancarkan program yang ada di sekolah ini berkaitan dengan Adiwiyata. Untuk keuangan, untuk humas itu kita include daripada humas dan bendahara dari struktur sekolah. Jadi humasnya tetap Ibu Ema Kusumawati, kemudian bendaharanya Ibu C.I.K. Sulistianti. Jadi tetap kita jadi satu. Tapi untuk program saya berdiri sendiri. Sehingga nanti masalah keuangan, masalah nanti ada keluar, informasi keluar, itu saya menyampaikan kepada Bu Ika dan Bu Ema. Sehingga yang nge-share, ngupload, ataupun apapun itu dari Humas SMA Anjedes. Begitu prosedurnya kalau di sini. Berarti kalau terkait misalnya dalam pelaksanaan Adiwiyata mungkin ada yang pengadaan tempat sampah itu loh Bu. Ya. Nanti dipisah-pisah sampahnya, terus nanti ada nanam pohon ini, nanam pohon itu, misalnya ada yang di belakang sekolah, ada yang di depan sekolah, itu adakah PJ-PJ-nya masing-masing atau betul Bu? Secara umum yang bertanggung jawab kalau untuk penanaman pohon dan sebagainya memang koordinator Adiwiyata. Biasanya itu langsung rekomendasinya dari Bapak Kepala Sekolah. Jadi saya tidak di bawah Waka, tapi langsung di bawah Bapak Kepala Sekolah. Jadi misal Bapak Kepala Sekolah ingin menanam pohon langka, maka Bapak Kepala Sekolah ngendika ke saya, kemudian minta pertimbangan dari kelompok Adiwiyata, bukan hanya saya sendiri, sebaiknya ditanam di mana. Kemudian beliau mau menambahkan taman, seperti sekarang yang berada di selatan perpustakaan, itu ada taman baru, kita nanti berembuk bersama. Nah, di sini Bapak Kepala Sekolah tidak menentukan sendiri dan kami dari Adiwiyata juga tidak menentukan sendiri. Tapi bekerja sama dengan kepala tata usaha maupun sarana prasarana sekolah. Karena kita tidak bisa sendiri, kemudian saya ingin di sini nggak bisa. Ini ada tata letaknya yang harus kita patuhi. Kalau untuk keterlibatan siswa itu sendiri di Adiwiyata ini apa ya Bu? Kalau keterlibatan siswa di sini menurut saya sangat full.
Karena apa? Semua kegiatan selama siswa itu ada justru siswa yang melakukan. Saya sebagai koordinator hanya memberikan istilahnya kayak perintah, komando, Arahan ya Bu. arahan. Jadi misal, nak besok, atau bahkan anak-anak itu memberikan usul, Bu besok itu ada acara kita diundang penanaman pohon di sana. Oh iya, kita tinggal mengkoordinasikan dengan mereka. Mereka nanti yang melaksanakan mencari anak-anak yang mau dibawa ke sana, siapa saja temannya, dan berapa orang itu sudah mereka yang melakukan. Termasuk mengontrol tanaman yang ada di sekolah ini. Jadi ada tanaman yang mati, ada tanaman yang kering, itu ada PJ-nya masing-masing. Atau di sini kita sebut dengan kader. Oh, kader. Iya. Jadi di sini namanya kader ya Bu. Iya, kader. Dan itu kadernya juga bermacam-macam ya Bu. Iya, di sini kadernya sesuai dengan unggulannya tadi Mbak. Adiwiyata ya nanti kadernya kader Adiwiyata, UKS ada kader UKS, literasi ada kader literasi, budaya ada kader budaya. Nah, tapi kadang-kadang antara satu dengan lain, contohnya dengan UKS kami itu saling di UKS ada, di Adiwiyata juga ada. Nah, sehingga ini kami memang harus selalu koordinasi untuk bekerja sama. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya, kendala teknisnya kan pasti ada ya Bu ya. Iya. Contoh kecil aja kendala teknis yang dialami oleh guru maupun siswa untuk menempuh sekolah Adiwiyata itu apa? Kendala teknis di sini kalau secara teknis mungkin kalau dulu itu karena baru ya. Kemudian kita belum tahu kalau dulu itu apakah ini masuk teknis saya juga bingung ya. Jadi menanamkan komitmen kepada anak dan Bapak Ibu guru itu yang paling sulit. Jadi kita satu komitmen bahwa sekolah kita Adiwiyata, contoh saja mudah, membuang sampah sesuai dengan jenisnya di tempatnya yang benar, itu butuh sekali pemahaman, kemudian mengingatkan terus-menerus, komitmen bersama. Kemudian tidak mematahkan tanaman, jadi kadang-kadang saya lihat bukan hanya anak, orang tua liwat ada tanaman, tangannya, nah itu juga harus butuh komitmen. Nah ini yang paling sulit kita adalah menumbuhkan kesadaran betapa pentingnya lingkungan kita untuk masa depan anak cucu kita, itu yang paling sulit. Ya karena kalau misalkan kan mungkin sekolah lain juga ada ya Bu ya yang sekolah Adiwiyata, tapi apa ya, keteraturannya untuk merawat sekolah itu yang masih kurang. Kayak Betul. gitu ya Bu ya. Iya. Kan kalau kayak gini komitmennya itu yang dipertahankan ya Bu ya. Betul. Kalau untuk dulu itu waktu awal mulanya mau sekolah Adiwiyata itu ada sosialisasi nggak sih Bu? Terus kan misalkan kalau kita udah pelaksana, evaluasinya itu apa yang perlu diperbaiki itu apa? Apakah itu ada juga? Alhamdulillah ada. Jadi pertama kali dulu oleh tadi saya sebutkan Ibu Dr. Andayati Utami, itu memang menyampaikan dalam rapat kepada Bapak Ibu guru kalau kita ingin maju sekolah Adiwiyata. Kemudian beliau mensosialisasikan awalnya kepada Bapak Ibu guru, memahamkan tentang apa itu sekolah Adiwiyata. Setelah paham baru kita Bapak Ibu guru yang ditunjuk sebagai pembesar di Adiwiyata itu menyampaikan kepada anak-anak untuk sosialisasi kepada beberapa anak, perwakilan per kelas. Kita ambil per kelas 3 orang sebagai perwakilan. Nah, anak-anak inilah nanti yang menyampaikan kepada teman-temannya. Mulai saat itu kita mulai melaksanakan program-program Adiwiyata untuk kedepannya agar sekolah kita menjadi lebih nyaman, lebih rindang, lebih baik. Iya. Dan untuk evaluasi kita biasanya melaksanakan, kalau dulu karena kita ikut lomba jelas setiap minggu, setiap bulan kita selalu evaluasi. Minggu ini apa yang kurang? Hari kalau dulu karena sampai Sabtu, kita biasanya Sabtu siang kita evaluasi. Ini apa yang kurang, maka Senin diperbaiki. Kalau sudah teratur kita kemudian 1 bulan sekali evaluasinya. Nah, sekarang ini karena untuk anak-anak tidak berjalan Adiwiyata, maka kita evaluasinya juga menjadi sedikit hanya berjalan 1 semester sekali atau 1 tahun sekali. Karena minimnya kegiatan ya Bu. Iya, betul. Minimnya kegiatan, tidak adanya sumber daya manusia yang harus kita bina ataupun kita bangun untuk pelaksanaan Adiwiyata.
Mungkin untuk observasi dan wawancara kali ini kita cukupkan di sini karena kita sudah informasi yang Ibu sampaikan sudah cukup untuk kami. Nah, kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Susi yang telah membersamai kami dan bersedia membimbing dan memberikan informasi kepada kami seputar implementasi kebijakan Adiwiyata di SMA 1 Jetis ini. Semoga kedepannya nanti kebijakan Adiwiyata ini di SMA 1 Jetis menjadi lebih baik dan Amin. bisa memberikan manfaat untuk siswa dan masyarakat di sekitarnya. Amin. Dan semoga Ibu Susi sehat selalu Amin. dan sukses selalu untuk Amin. hidup. Amin. Terima kasih. Terima kasih ya, Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.